Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah fi hadzal liqa sanuwasil darsana al-yawm. Darsuna yani al-lughah al-arabiyyah wa hayya nata'allamu al-lughah al-arabiyyah. Ndai tanao ngahi Arab. Alhamdulillah الآن نتكلم عن اللغة العربية في موضوعنا اليوم. موضوع عن أقسام الاسم. Contoh-contoh daripada isim. Al-ism ma yusamma bih, apa yang diberikan nama. Sebagaimana kama arafna, sebagaimana kita sudah ketahui, wa kama ta'allamna, dan sebagaimana sudah kita pelajari, annal isma yunqasamu ila qismaini. Ini dibagi dua. Ismun mudzakkarun wa ismun muannats. Isim mudzakkar yang menunjukkan laki-laki. Wa alamatuhu yani masalan seperti contoh muslimun, ya, itu mudzakkar yang menunjukkan laki-laki. Kalau kita jadikan isim mudzakkar menjadi isim muannats, menjadi isim yang menunjukkan wanita, nah biziyadati ta marbutah, dengan penambahan tak marbutah, tak yang bundar, yang ada titik dua di atas, yang bundar di bawahnya, itulah namanya tak marbutah. Berarti kalau disambung menjadi muslimun, di plus tak marbutah jadi muslimatun. Berarti biasanya muslimun itu isim mudzakkar, muslimatun isim muannas. Seperti itu. Mu'minun berarti isim mudzakkar, mu'minatun isim muannas. Alhamdulillah. Waqad ta'allamna waqad mararna fi hadha an darsina al-yawm. Alhamdulillah sudah kita lewati dan sudah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya dan sudah kita pelajari juga, isim juga memiliki 3 bagian juga, ya, untuk mengetahui jumlah dari 3 bentuk. Ya, ada yang namanya isim mufrad yang bentuk tunggal, ada yang namanya isim musanna. Bedakan muannas, ya. Kalau muannas menunjukkan wanita, tapi kalau musanna isim yang bentuk 2. Adapun isim jamak yang menunjukkan jamak banyak, lebih dari 2. Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin tentang contoh yang kita sudah kita jelaskan kemarin adalah baitun, itu satu rumah, artinya baitun satu rumah. Kalau mau menjadi kita katakan 2 rumah, tambah aja alif sama nun setelah baitun itu. Baitun rumusnya tun itu yang di tun yang ada di tanwin dhammatain yang ada di huruf ta itu diubah menjadi fathah. Baitun jadi baita. Itu rumus mengubah isim yang berbentuk satu tunggal. Baitun artinya satu rumah. Baitun rumusnya adalah tun jadi ta, baita. Tambah alif dan nun berarti baitani. Seperti yang ada contoh di halaman 17 ini. Nah, ini menunjukkan artinya apa? 2 rumah. Kita kasih contoh yang mudah lagi. Muslimun, ya. Muslimun di sana ada mun. Mun di sana kan berarti kita ubah mun jadi ma, muslima. Tambah alif dan nun jadi muslimani. Seperti itu. Berarti kalau muslimani artinya dua orang muslim. Seperti itulah. Teori-teori bahasa Arab ada rumusnya. Semoga Allah memudahkan kita. Muslimun tambah jadi mun jadi ma, muslima tambah alif sama nun, muslimani. Seperti itu. Mu'minun berarti gimana caranya? Nun jadi na tambah alif sama nun jadi mu'minani. Seperti itu ikhwani wa akhawati fillah rahimatallah wa rahimani wa lakum. Kemudian lagi contoh yang mudah, masjidun. Masjidun berarti dun jadi da, masjida. Ditambah alif sama nun, masjidani, 2 masjid. Masjidun 1 masjid, masjidani 2 masjid. Kitabun, bun jadi ba,
kitabani. Kitabun satu buku, kitabani dua buku. Seperti itu. Semoga ini memudahkan kita untuk memahami bagaimana cara memahami satu isim yang memiliki maknanya satu dan isim kata benda yang memiliki maknanya dua. Tinggal gampang aja. Berarti kalau dibilang roksun satu kepala, kalau mau jadikan dua kepala sudah sun jadi sa tambah alif sama nun roksani dua kepala. Semoga ini memudahkan kita. Misbahun, hun satu lampu ditambah dua jadi lampu, misbahani. Kayak gitulah cara mengubah bentuk yang memiliki artinya tunggal menjadi memiliki artinya dua. Semoga ini menjadikan kita mudah dan semakin cinta untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah sangat mudah, pelajaran yang luar biasa. Udhunun satu telinga, nun jadi na, udhuna tambah alif sama nun, udhunani. Seperti itu ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Memang dalam bahasa Arab ikhwani wa akhwati fillah adalah kita sering membaca, dan yang paling utama membaca Al-Quran, kemudian kita pahami kata per kata dari makna Al-Quran tersebut untuk kita gunakan dalam berbahasa Arab insyaallah ta'ala. Kemudian masuk ke pembahasan jamak. Jamak taksir ini adalah jamak sebagaimana kita ketahui, jamak artinya banyak, jamak ngumpul gitu, banyak berarti lebih dari dua ya, ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Jam'ut taksir itu artinya jamak yang taksir. Taksir itu artinya pecah, tidak beraturan ya, tidak beraturan. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada bilangan kata benda. Kalau kita menyebutkan satu kursi, ya sudah satu kursi, kita bilang kursi, boleh. Kita tinggal tambah satu jadi kursi sayang satu. Kalau kita mau bilang dua kursi, ya dua kursi, kursi yang dua. Kalau kita bilang kursi ada 5, ya kita sebut 5 kursi dan seterusnya. Itu dalam bahasa Indonesia. Ataupun dalam bahasa bahasa Arab, fil lughah al-arabiyah, mudah kita mengungkapkannya. Satu kursi sudah cukup kita bilang kursiyun, satu kursi. Tidak perlu lagi kita masukin kursiyun wahidun. Ya walaupun perlu, tapi tidak perlu lagi, karena di saat kita mengucapkan kursiyun itu satu kursi maknanya. Kalau kita bilang nanti yun dijadi ya, kursiya tambah alif sama nun, kursiyani, sudah berarti ini maknanya dua kursi gitu, masya Allah. Tapi kalau menjadi makna banyak lebih dari dua kursi, nah ini namanya jamak taksir. Jamak taksir ini kita harus buka kamus biasanya. Yang pertama cara kita mengetahui jamak taksir itulah pertama buka kamus bahasa Arab. Yang kedua mendengar orang Arab ngomong. Maksudnya dari lisan Arab itulah apa bahasa Arabnya banyak kursi gitu. Kalau banyak kursi ya dalam bahasa Arabnya biasanya karosi. Karosi. Kursiyun, kursiyani, karosi. Kitabun, kitabani, kutubun. Qalamun, qalamani, aqlam. Nah, seperti itu. Qalamun, satu ballpoint. Qalamani, dua ballpoint. Aqlam, banyak ballpoint, lebih dari dua. Nah, seperti itu. Nah, tetapi dalam bahasa Arab, bentuk kata benda berubah sesuai dengan bilangannya. Contoh, kita lihat ini. Contoh yang di halaman 18 ini. Mufrad baitun, jadi satu rumah. Kalau mau jadi dua rumah tambah alif sama nun. Baitun, tun jadi a, baitani. Kitabun, kitabani. Ustadun, ustadani. Gampang sekali kalau mengubah mufrad menjadi mutanna. Adapun jamak taksir, ini jamak yang pecah. Kenapa dibilang pecah? Dia akan berubah dari dasar mufradnya ini. Dari dasar mufrad, coba kita lihat baitun, jamaknya apa? Buyutun.
dari kata baitun. Coba di musanna tinggal tambah alif sama nun jadi baitani. Gampang kan? Tapi kalau jamak taksir baitun, buyutun atau abyatun. Nah, ini kita dari mana kita tahu ini banyak rumah? Maknanya ya dari kamus atau dari lisan-lisan orang Arab yang menjelaskan beginilah maknanya banyak rumah. Kitabun berarti jamaknya kutubun. Ustadun, ustadani, asatizu. Apa tujuannya kita mempelajari ini, ikhwani wa akhwati fillah? Untuk di saat kita mengucapkan suatu kata dalam bahasa Arab, oh itu hanya satu kita ucapinnya, sudah ada satu datang ustad itu. Ustadun, ja'a ustadun, ja'al ustadu, sudah cukup kita bilang sudah telah datang itu satu orang ustad sudah. Tapi kalau kita bilang ja'al ustadani, berarti sudah datang itu dua ustad itu. Sudah dua datang, telah dua ustad itu. Tapi kalau kita bilang telah banyak ustad yang datang itu, ja'al asatidu. Kayak gitu. Nah, itu tujuannya. Seperti kitabun, ana punya buku hanya satu. Li kitabun, aku punya buku satu. Tapi kalau kita bilang kitabani banyak buku, li kitabani. Nah, itulah mudahnya. Nah, tujuannya dan untuk kita gunakan dalam bahasa Arab gitu. Tapi kalau kita punya banyak buku, li kutubun gitu. Enggak kita pakai nanti bilang li kitabun kasirun. Enggak perlu begitu gitu loh. Saya punya buku yang banyak. Li punyaku kitabun kasirun. Buku yang banyak. Enggak, sudah kita cukup li kutubun. Luar biasa bahasa Arab itu. Dengan berubah sedikit ada kata memiliki arti yang berbeda. Nah, inilah pentingnya belajar bahasa Arab untuk memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, gampang teorinya dalam mengubah mufrad musanna. Kita kembali lagi, isim itu kalau dilihat dari jenis ya, ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar menunjukkan laki-laki, kalau muannas menunjukkan perempuan. Biasanya bedanya di antara yang satu itu biasanya tak marbutoh di akhirnya. Itu pada biasanya. Muslimun jadi muslimatun. Muslimun isim mudzakkar, muslimatun isim muannas. Kemudian kalau kita ke pembahasan dari jenis bentuk, dari segi bentuk, isim itu ada 3. Ada isim mufrad, ya. Ada isim musanna, ya. Ada isim jamak. Nah, jamak ini ikhwani fillah, jamak ini ada jamak, ada 2 lagi, jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Yang kedua jamak mudzakkar salim, ya. Dan yang ketiga jamak muannas salim. Jangan sampai kita pusing dengan jenis-jenis ini. Ini hanya untuk secara teori dan rumus-rumusnya dalam bahasa Arab saja. Adapun untuk memahaminya sebenarnya sangat gampang insyaallah taala. Yang penting kita punya kemauan untuk mempelajari. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau jamak taksir sudah kita ketahui tadi, itu adalah jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Coba kita lihat baitun di sini ya. Kita lihat baitun berarti jamaknya buyutun atau abyatu. Banyak rumah. Abyatu, banyak rumah. Rumah itu lebih dari 2 gitu. Ada 3, ada 4 dan seterusnya. Tergantung penyebutan nanti. Salah satu buyutin, 3 rumah. Khamsatu buyutin, 5 rumah dan seterusnya. 6. Adapun jamak mudzakkar salim, apa maksudnya? Jamak itu maksudnya suatu kata, isim kata benda yang menunjukkan banyak arti, banyak bentuk, berarti lebih dari 2. Al-mudzakkar ini menunjukkan menunjukkan apa? Menunjukkan ini adalah laki-laki. As-salim ini artinya apa nih pila?
As-salim ini artinya selamat. Apa maksudnya? Selamat yang tidak pecah, yang tidak selamat jadi tidak beraturan seperti jamak taksir. Mari kita kasih contoh, ya. Mufradnya suatu kata isim muslimun, ya. Kemudian kita ubah jadi musanna. Muannas, musanna apa memiliki dua. Muslimun kan artinya satu muslim. Kalau artinya dijadikan dua muslim, apa bahasa Arabnya? Mun jadi alif, muslima tambah alif sama nun, muslimani. Mudarrisun berarti mudarrisun, sun jadi sa tambah alif sama nun, mudarrisani. Mu'minun, nun jadi na jadi mu'minani. Sekarang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan maksudnya isim yang menunjukkan ini laki-laki. Ini kan laki-laki semuanya kan, muslim, laki-laki muslim, mudarris, guru laki-laki, mukmin orang beriman laki-laki. Kalau diubah menjadi banyak orang muslim, kalau muslimun satu muslim, kalau dua muslim apa tadi? Muslimani. Kalau banyak muslim, inilah jamak mudzakkar salim. Nah ini gampang sekali ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu. Muslimun, mun ini dijadikan muslimun tambah waw sama nun saja. Muslimuna, gampang. Sering kan kita dengar ya, muslimuna, muslimina wa muslimat. Nah itu kan, inilah pembahasan muslimina wa muslimat. Jamaah muslimina wa muslimat ini kan sering kita dengar begitu. Ini menunjukkan jamak, ya. Menunjukkan jamak apa ya ikhwani fillah? Jamak muannas sama jamak mudzakkar salim. Mudarrisun tambah waw sama nun, mudarrisuna. Mu'minun tambah waw sama nun, mu'minuna. Seperti itulah ikhwani wa akhwati fillah. Inilah namanya jamak mudzakkaris salimi. Jam'ul mudzakkaris salimu afwan. Jamak yang menunjukkan laki-laki pada isi mufradnya yang selamat. Selamat apa selamatnya? Tidak berubah. Muslimun jadi masalimu, mudarisu madarisu, mu'minun ma'ama. Tidak berubah bentuknya, tinggal tambah aja waw sama nun. Seperti itulah. Jadi gampang. Muslimun satu muslim, muslimani dua orang muslim, muslimuna banyak orang muslim. Mudarrisun satu guru, mudarrisani dua guru, mudarrisuna banyak guru. Mu'minun satu orang beriman, mu'minani dua orang beriman, mu'minuna banyak orang beriman. Nah itulah indahnya bahasa Arab ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu. Sekarang jamak al-muannatsis salimu. Nah kalau jam'ul muannatsis salimu ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu, cuman bedanya adalah ditambah tak marbutah di mufradnya. Contohnya ya, ubah ke bahasa Indonesia. Muslimun berarti tambah tak marbutah jadi muslimatun. Mudarrisun tambah tak marbutah mudarrisatun. Mu'minun ditambah tak marbutah mu'minatun. Kita berikan contoh di bawah ini. Talibun, talibatun. Ini kan tak marbutah semua ini ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu. Nah, satu kata ini ya, ikhwani wa akhwati fillah, satu kata ini adalah isim apa? Talibatun ini adalah isim muannats, isim menunjukkan wanita, tak ada tak marbutahnya. Mudarrisatun tak marbutahnya, sayyaratun tak marbutahnya. Talibatun apa artinya? Seorang siswi, penuntut ilmu yang cewek. Talibul ilmi kan. Mudarrisun kan tadi kan guru, berarti ini guru tapi guru, ibu guru. Sayyaratun itu artinya tak marbutah, berarti artinya apa? Apa artinya sayyaratun? Sayyaratun itu artinya mobil. Nah, kalau kita jadikan dua siswi, bagaimana teorinya? Tun jadi ta, itu kan, tambah alif sama nun. Jadi apa?
Thalibatani. Itu aja, gampang. Thalibatun. Tun jadi ta, tambah alif sama nun. Thalibatani. Nah, seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanyallah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya mudarrisatun. Berarti tun jadi ta, tambah alif sama nun. Mudarrisatani. Gampang. Sayyaratun, dua mobil. Sayyaratani. Adapun kalau kita katakan ini thalibatun, siswinya banyak, lebih dari 2, maka kita ini rumusnya. Tambah alif sama ta, sebagaimana yang contoh di sini. Ditambahkan huruf alif dan huruf ta setelah kata itu. Gimana caranya ikhwani wa akhwati fillah? Coba lihat. Thalibatun, ya. Thalibatun. Thalibatun di sini, ya. Thalibatun menjadi artinya banyak siswi. Thalibatun kan tadi ya, berarti diganti tun itu dibuang. Tun ini dibuang, ya, kata tak marbutohnya ini dibuang, diganti menjadi alif dan ta. Jadi thalibatun. Seperti itu. Semoga Allah memudahkan kita memahaminya. Ulang ya. Thalibatun, tun dibuang, diganti alif sama ta. Thalibatu, banyak siswi. Contoh yang keduanya, mudarrisatun, tun dibuang, berarti ditambah alif sama ta. Mudarrisatun, banyak guru, ibu-ibu guru. Sayyaratun, kemudian jadi sayyaratun, itu tambah alif lam berarti banyak mobil. Nah, seperti itulah pembahasan kita tentang isim mufrad, musanna dan jama'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dalam memahami pelajaran isim mufrad, muannas sama jama'. Jama' itu ada 3, jama' taksir, jama' muannas mudzakkar salim sama jama' muannas salim. Semoga kita dimudahkan untuk memahami pelajaran bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab adalah salah satu bagian dari agama kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.